Halo, assalamualaikum. Kalau ada kotak smartphone warna kuning gini, yakinlah itu adalah smartphone Realme baru ya. Jadi menjelang penutupan tahun 2023, Realme rilis C67 ini. Mungkin buat curi start juga, biar teman-teman yang nanti habis tahun baru, habis dapat bonus atau apapun itu, bisa mulai belanja ya. Ya, ini sudah punya NFC dan menggunakan prosesor Snapdragon 685 6 nanometer ya chipset ini, jadi bisa dipastikan hemat. Kemudian juga layarnya 6,72 inci, sudah 90 Hz refresh rate-nya, punya mini capsule juga animasi ya buat informasi yang diperlukan, misalkan charging dan lain-lain. Ini yang menarik nih, sudah dual stereo speaker, kemudian baterainya 5000 mAh dengan charging 33 watt. Dan ya, untuk seri C mungkin ini yang pertama menggunakan 108 megapiksel ultra clear kamera. Yang saya baca di Instagram yang di highlight adalah fitur kameranya triple in sensor zoom atau in sensor apa, pokoknya bisa 3 kali zoom lossless ya. Karena dia menggunakan sensor yang resolusinya besar. Jadi kalaupun di zoom 3 kali, dia tinggal crop di image sensornya. Ada, kalau 108 megapiksel itu nona binding ya, nona binding 9 pixel jadi 1. Artinya zoom 3 kali dengan tetap tajam, lossless. Dan kita lihat isi di dalam paket penjualannya. Sekarang make it real ya. Partisi atas ini tulisannya biasanya kan "Hi, welcome to Realme family". Kemudian di partisi ini ada SIM tray ejector, ada gambarnya. Oh, di sini baru "Hey, welcome to Realme family" ya. Seperti ini SIM tray ejectornya. Silahkan dicek kalau teman-teman beli juga sama nggak kayak gini. Kemudian yes, dapat softcase bening seperti ini. Pinggirannya juga bening dan ada bolong di tombol power, artinya fingerprint scannernya di tombol power. Kemudian ada petunjuk penggunaan serta kartu garansi Realme ya, serta daftar service centernya harusnya ada di sini. Oke. Bandung di BC. Lanjut ada smartphone-nya. Saya lupa tadi nggak lihat, warnanya adalah Oasis cerah dengan RAM 8 GB dan storage 128 GB. Tapi smartphone-nya kita buka belakangan, kita lihat dulu kelengkapan lainnya. Ada kabel data atau kabel charging dengan port Type A to Type C ya. Kemudian dapat kepala charger Super VOOC 33 watt dengan output 3 ampere dengan voltase 5 sampai 11 ampere atau 5 volt 2 ampere 10 watt. Seperti ini, colokannya masih Type A dan habis ya. Partisinya sudah semuanya dibahas. Oh, ini warna Oasis cerahnya, warna hijau muda. Oke, ya beneran cerah dan fresh ya kelihatannya. Hijau mint, kesini agak lime sedikit, agak ke turquoise. Jadi kayak rada 3 warna gradasinya ya. Oke. Dan saya suka karena finishingnya matte, jadi tidak akan mudah kotor oleh bekas sidik jari atau minyak ya. Ini frame kameranya seperti ini, ada 2 kamera di situ, 108 megapiksel dan yang kedua saya belum tahu, tapi ada kemungkinan makro atau depth karena lensanya kelihatannya tidak terlalu besar dan ada LED flash 1 di situ. Ya, cukup fresh ya untuk frame kameranya ini. Tuh, seperti itu. Dan ada tulisan 108 megapiksel AI kamera. Logo Realme-nya di sini. Jadi kalau dilihat secara landscape, layoutnya seperti ini. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Di sisi atas ada lubang mikrofon kedua buat noise cancellation. Bentar. Atau lubang loudspeaker, kan dia udah stereo. Tapi bisa aja stereonya pakai earpiece juga kan. Kemudian di sisi kiri ada SIM tray dan frame-nya sudah lurus ya dengan bodi polikarbonat tentu saja. Sekarang kita cek dulu tray-nya atau slot kartunya. Tereng. Ya, memang umum sih di smartphone terjangkau pakai triple card slot. Jadi 2 nano SIM card plus 1 micro SD dedicated. Dan di sisi bawah kita bisa lihat ada jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port Type C dan speaker grill berupa 4 buah lubang. Kalau ngeliat lubang mikrofonnya kayak gini, saya berharap yang atas juga lubang mikrofon ya.
biar ada dua mikrofon, jadi pas perekaman audio, pas rekam video, audionya bisa lebih baik juga, mudah-mudahan. A few moments later. Ya, sudah selesai setupnya. Sorry tadi lightingnya kalau misalkan kurang sesuai, karena saya sempat geser lampunya nih. Ini saya geser lagi, biar lightingnya lebih pas ya, kayak biasa. Jadi bekas kemarin syuting Reels, saya pindahin lampu, lupa nggak dipindahin lagi, oke? Nah, bisa teman-teman lihat bezel kiri dan kanannya tipis banget. Memang ini yang saya lihat di Instagram juga jadi highlight dari Realme ya untuk C67 ini. Kemudian kamera depannya sudah dalam punch hole seperti itu. Bezel atas sedikit lebih tebal tapi juga tidak terlalu tebal-tebal gimana gitu ya. Yang bawah juga segini wajar banget. Kemudian layarnya saya penasaran dengan resolusinya karena nggak disebutin di kardusnya, jadi caranya adalah dengan screenshot. Oke, bisa dengan screenshot di swipe 3 jari ya. Habis itu kita simpan dan oke. Kita lihat di foto di sini. Oke, screenshotnya sudah ada dan kita lihat detailnya. Full HD ya, 1080x2400 si layarnya, Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz. Yuk kita cari settingan untuk refresh rate-nya. Biar kelihatan. Nih auto. Maksimum 90 Hz ya kalau auto, tapi bisa dimatikan juga atau dimentokin di 60 Hz saja biar lebih hemat baterai. Kemudian saya pengen tahu fitur lain di OS-nya karena ini sepertinya bukan Realme UI yang full version ya. Penampilannya seperti ini. Tapi ada baiknya kita lihat di About Phone-nya aja dulu. Realme UI Android 14. Ya. Ini baru saya ngeh dari tadi. Ternyata ini sudah Android 14. Mungkin ini jadi salah satu smartphone terjangkau. Si series kan terjangkau kan. Pertama di Indonesia yang resmi pakai Android 14 nih. Mantap. Storage-nya 128 dan terpakai 21 GB ya by default. Jadi free-nya 107 GB. Itu pun sudah terpakai 4 GB buat RAM expansion yang bisa dinaikin ke 6 atau 8 GB juga. Jadi kepakainya 21 kurang 4 mungkin sebetulnya 17 GB ya buat sistem. Snapdragon 685 Android 14 dengan security update di 5 November 2023. Ini untuk Easter egg-nya Android 14 nggak muncul. Gimana caranya? Biasanya kan langsung muncul biasa aja kan? Ya, sayangnya nggak muncul. Dan sistem gesture, navigation-nya bisa dipakai gesture juga, yang mana saya udah terbiasa pakai gesture ya. Kemudian ada lift to check phone juga, tapi karena ini ada fingerprint sih harusnya ini tidak terlalu krusial ya. Biasanya kan orang butuh lift to check phone atau double tap to wake itu buat nyalain layar tanpa menekan tombol power. Misalkan dia mau masukin pin atau ngelakuin face unlock. Tapi kalau sudah ada fingerprint scanner sih kan tinggal disentuh aja si tombol powernya. Ntar kita coba. 1, 2, 3. Cepat ya. Satu lagi jari yang tadi saya daftarkan adalah telunjuk kiri. Oke, kurang pas. Nah, ini pas dan cepat juga. Di settingan lain, apalagi yang bisa kita cari? Ada OTG. Ada Snap Cards. Oke. Double press the power button to quickly open Snap Cards ini. Nanti aja. Ada Smart Control juga, Smart Wake Up. Buat raise the phone and double tap the screen to wake it up. Bisa ya, ada ya. Kemudian touch disable, ini kalau lagi disakuin biar nggak kepencet tiba-tiba. Oke. Buat mini capsule biasanya ada di notification. Kita cari mini capsule. Ini paling atas ya, 3 dari atas pada. Tapi saya nyari ke bawah. Nih mini capsule-nya bisa buat baterai status kalau low bat, lagi di cas atau penuh. Kemudian buat music player, jadi bisa buat di tap buat ganti lagu berikutnya ya. Kemudian bisa buat weather juga, data usage kalau sudah sampai threshold 90%. Dan juga ini pengingat jumlah langkah yang sudah dilalui, tapi biasanya baru munculnya sekitar jam 9 malam sih yang step stats ini. Itu dia mini capsule-nya. Oke.
About phone-nya udah, storage udah. Sekarang kita lihat kameranya dulu ya. Untuk kayaknya baru tuh si menu atau UI kameranya. Nah, dia bisa zoom 3 kali. Ini lossless ya. Karena sensornya besar jadi bisa crop buat zoom. Mungkin yang 5 kali ini udah hitungannya ada interpolasi atau gimana lah biar dia digital zoom-nya lebih smooth. Tapi nanti di video review aja kita bahas seberapa tajam kemampuan zoomnya. Ini ada filter dan ini ada retouch atau beautification. By default mati ya di 0, bagus. Kemudian buat video bisa rekam sampai Full HD 30 fps dan ada mode Ultra Steady juga di resolusi yang sama. Kemudian ada Street dan juga Night Mode. Night Mode-nya bisa buat kamera depan juga, bisa. Street nggak bisa buat kamera depan, sementara video untuk kamera depan defaultnya di 720 30 fps ya, di HD, tapi bisa juga ke Full HD 30 fps. Kalau mode steady bisa buat Full HD 30 fps dan kelihatan lebih nge-crop ya. Wajah saya penuh banget di layar dan dia otomatis mendeteksi keadaan sekitar. Kalau cahayanya kurang dibantu dengan pencahayaan dari layar yang memutih seperti ini. Tuh. Oke, sekarang udah enggak. Portrait depan belakang dan high res ini yang 108 megapiksel ya buat kamera belakangnya. Tapi best for well fit, maksudnya terbaik atau lebih baik digunakan di kondisi cahaya yang sangat cukup ya. Sisanya ada tilt shift, slow motion, time lapse, text scanner, movie, panorama, dan pro. Pro-nya buat kamera belakang saja dan buat foto aja ya, bukan buat video. Ada white balance, kemudian manual focus. Oke, kemudian exposure compensation, shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 30 detik. Lebar ya. Range-nya dan ISO dari 100 sampai dengan 6400. Yang paling tinggi juga ISO-nya lumayan tinggi tuh. Dan bisa pakai RAW juga format untuk pro atau manualnya. Sip. Itu dia kameranya dan saya cek sedikit aja untuk bloatware-nya. Kira-kira dari 17 GB yang sistem itu tadi, setelah dikurangi RAM expansion ya, 21 kurang 4, 17 GB. Kita lihat ada bloatware apa saja. Ada Agoda, Booking.com, Finisi, wow ada Finisi ya, 3. LinkedIn, Lazada, JNT Express, JNT Cargo, Netflix, Snack Video, Shopee, Spotify, TikTok, Tomoro, Uang Mudah. Oh, jangan dong, jangan pinjol ya. WPS Office 15. Tomoro saya udah install kemarin dan pertama kalinya nyoba order kopinya, lumayan juga. Karena baru buka dekat-dekat sini bisa buat numpang kerja ya. Setelah nggak mau numpang kerja lagi di gerai cafe yang satu itu, gerai kopi. Nah, saya mau uninstall dulu Uang Mudah. Apakah bisa? Dia masuk ke Avinfo dan bisa uninstall ya. Nggak langsung muncul, nggak kayak kalau kalau TikTok. Oh iya. Ya nggak langsung muncul uninstallnya ya. Harus masuk dulu ke dalamnya app info baru uninstall. Termasuk yang Finisi ini. Kalau ini nggak bisa di uninstall nih. Bisanya di disable aja. Oke, force stop. Storage-nya clear storage. Oke. Ya, lumayan lah bisa di enable. Disable. Kok enable? Disable biar jadi enable ya. 15 bloatware-nya. Sip. Ini dia Realme C67, Snapdragon 685, RAM 8GB, storage 128 GB, dengan layar 6,74 inci Full HD Plus 90Hz, dan juga baterai 5000 mAh dengan fast charging 33 Watt. Kameranya 108 megapiksel tapi tidak ada ultra wide. Kemudian juga, apalagi nih yang kurang? Takutnya saya ada yang miss. Dual stereo speaker ya. Mantap. Jadi untuk berapa nih harganya? Harusnya hari ini pas saya publish video ini keluar harganya. Jadi teman-teman cek aja kalau nggak di judul, di deskripsi ya. Saya akan taruh harganya setelah saya tahu berapa resminya. Warnanya fresh dan ya silakan buat yang tertarik cek link di deskripsi video ini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.